Oke, selamat siang anak-anak. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TPM ASPD yang tahap 2 ya, dari nomor 21 sampai nomor 30. Sebelumnya sudah Pak Rizal jelaskan terkait dengan soal nomor 1 sampai nomor 20 sudah ya, maka di sini Pak Rizal akan melanjutkan pembahasan dari nomor 21 sampai nomor 30. Langsung saja, saya share screen sudah terlihat ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 21. Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Nomor 1, seperti ini ya gambarnya ditekuk. Ya, nomor 2, gambarnya ini ada anak panah, itu artinya prosesnya ya, dari proses nomor 1 ke 2. Lurus, yang nomor 2 lurus ya, tangannya diluruskan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Di halaman berikutnya. Oke, ini pertanyaannya, mekanisme kerja otot pada gerakan 1 dan 2. Gerakan 1 tadi ditekuk ya, ditekuk. Kemudian yang kedua itu lurus. Itu berhubungan dengan, kalau dengan lengan ya, otot lengan itu kan ada 2 ya, yaitu otot bicep sama tricep kan itu. Nah, ini sudah ada bicep sama tricep. Kalau bicep sama tricep ini dia pasti antagonis. Antagonis itu artinya apa? Dia bekerja berlawanan, saling berlawanan. Ya, antara bicep dengan tricep itu saling berlawanan. Maka di sini dia karena saling berlawanan maka disebut dengan antagonis. Gitu ya. Kalau sinergis itu apa? Sinergis itu bekerjanya bersamaan atau searah. Dua-duanya, dua otot yang bekerja saling bersamaan. Itu namanya sinergis. Kalau antagonis itu saling berlawanan. Nah, contohnya yang sinergis itu dia otot pronasi sama supinasi. Itu nanti dia bekerjanya secara sinergis. Kalau antagonis dia ini bicep sama tricep. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau ditekuk, ya kan? Kalau ditekuk awalnya kan ditekuk kemudian lurus. Nah, cara membacanya bagaimana? Ini yang kita lihat adalah fokus yang dilurus. Ya, kalau lurus itu bagaimana? Kalau lurus dia bicep itu yang bagian depan ya. Kalau lurus yang bicep itu dia relaksasi. Gitu ya. Bicepnya relaksasi. Sedangkan yang satunya yaitu tricep itu yang bagian lengan belakang ya. Bagian yang belakang itu dia kebalikannya. Berarti dia kontraksi. Nah, gitu. Itu kalau lurus ya. Maka di sini jawabannya bicepnya relaksasi, tricepnya kontraksi, tapi yang antagonis kan itu. Gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke? Jelas ya anak-anak ya? Oke. Itu adalah jawaban dari nomor 21. Sekarang nomor 22. Perhatikan tabel pengujian makanan berikut. Nah, ini pengujian makanan. Tabelnya itu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bahan makanan, tempat pencernaan, dan peran enzim pada proses tersebut adalah, nah berarti kita harus mengidentifikasi bahan makanannya, tempat pencernaannya, kemudian sama enzimnya. Di sini di tabel itu ada keterangan ditetesi biuret, larutan biuret. Ini ya, larutannya hanya ada satu, maka larutan biuret itu fungsinya untuk apa? Dia untuk menguji protein. Gitu ya. Jadi biuret itu fungsinya untuk menguji protein, dan biuret ini dia spesifik ya. Dia akan mengubah warna makanan menjadi berwarna ungu itu jika mengandung protein. Gitu ya. Jadi biuret itu ketika diteteskan atau dicampurkan ke dalam makanan itu, maka makanannya itu akan berubah warna menjadi ungu. Karena ketika makanannya itu mengandung protein seperti itu. Gitu ya. Maka di sini bahan makanan yang pertama warnanya ungu ya. Dari putih menjadi ungu, yang ini berarti dia mengandung protein. Kemudian hijau kebiruan bukan ya. Berarti dia tidak mengandung protein. Ungu kebiruan ini juga dia mengandung protein karena masih ada unsur ungunya. Kemudian di sini biru. Nah, biru itu bukan. Nah, ini bukan.
Berarti dia tidak mengandung protein seperti itu. Maka nomor 1 dan 3 yang mengandung protein. Nah, kira-kira yang mana? 1 dan 3. Di lambung, ini ya, dia tempat pencernaannya di lambung, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Ini adalah peran dari enzim pepsin. Nah, gitu ya. Dia mengubah protein menjadi pepton. Nah, itu dia enzim pepsin fungsinya. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya? Ini gambar jantung ya, anak-anak. Atau ini adalah sistem peredaran darah. Bagian yang ditunjuk merupakan pembuluh darah. Titik-titik dengan karakteristik titik-titik. Nah, ini nih. Yang ditunjuk adalah yang berwarna merah, ya. Berwarna merah. Dia masuk ke bagian jantung. Nah, bagian jantung itu kan ada 4. Kalau ini terbagi istilahnya terbagi berapa ya ini? Ya, coba ini saya bagikan ini. Kelihatan nggak ya? Oke. Semoga kelihatan ya. Ini seperti ini ya. Ini terbagi menjadi 4 ruangan. Nah, gitu. Ini ya, terbagi menjadi 4 ruangan. Yang ini, yang bagian bawah itu disebut dengan bilik. Ya, ini bilik kiri. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah sini itu bilik kanan. Nah, gitu. Gitu ya. Maka bagian atas bilik kiri dia adalah serambi. Serambi apa? Serambi kiri, gitu. Dan yang ini dia adalah serambi kanan. Gitu ya. Oke. Bagian yang atas itu serambi, gitu ya. Maka di sini arahnya, ya kan? Dia ke serambi dari dia mengarahnya itu ke serambi. Ini yang dituju oleh anak panah ini, dia mengarahnya ke serambi. Berarti dia masuk gitu loh. Kembali ke jantung. Karena serambi, ya, serambi pada jantung itu dia menerima darah. Bukan mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu adalah bilik. Maka di sini dia pasti dia pembuluh balik, gitu ya. Gitu. Pembuluh balik. Gitu ya. Pembuluh balik itu apa? Pembuluh balik itu vena. Nah, sekarang kita lihat venanya itu vena apa? Di sini dia berasal dari mana? Gambar ini dia menunjukkan bahwa gambar ini adalah paru-paru. Paru-paru itu istilah lainnya apa sih? Nama lainnya adalah pulmo. Nah, gitu. Paru-paru itu nama lainnya adalah pulmo. Maka di sini venanya ini adalah vena pulmonalis karena dia kembali dari paru-paru, kembali ke jantung dari paru-paru. Maka di sini namanya adalah vena pulmonalis. Nah, ini. Gitu ya. Kalau vena cava inferior itu apa? Dia berasal dari otak. Gitu ya. Ya, dia berasal dari otak, berarti yang bagian ini. Itu vena cava inferior. Vena cava superior dari mana? Ini. Ya, yang dari seluruh tubuh. Kalau aorta dia pembuluh nadi. Gitu, beda ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Oke ya, anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 24. Wah, ini bacaannya nih cukup lumayan. Efek virus corona. Oke, ini efek virus corona. Pertanyaannya dulu, pernyataannya bahwa virus corona dapat menyebabkan kerusakan organ pada sistem pernapasan. Nah, ini dia mencari jawaban tentang kerusakan organ pada sistem pernapasan. Gitu ya. Silakan dibaca. Di sini saya melihat yang saya baca adalah kerusakan organ akibat COVID-19 antara lain yang pertama, virus COVID bisa masuk dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Kemudian virus bisa melakukan infeksi ke dalam sel. Sampai akhirnya sel pecah dan menyebar ke seluruh tubuh.
Nah itu virus kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah ini kira-kira benar atau salah gitu loh. Kalau dalam beberapa literasi yang saya baca ini masih kurang tepat. Karena virus itu tidak menginfeksi sel. Ya, tidak menginfeksi, bahkan tidak sel itu tidak sampai pecah seperti itu. Berarti ini pernyataan ini adalah salah. Oke, selanjutnya. Sorry, bukan salah ya, tapi itu benar ya. Ini adalah beberapa proses, istilahnya apa ya, proses yang menyebabkan virus COVID itu ada di dalam tubuh. Nah ini menginfeksi itu benar, maksud saya seperti ini. Kira-kira dari keempat ini yang berhubungan dengan sistem pernapasan itu yang mana gitu? Kalau yang nomor 1 itu tidak ya, karena di sini hubungannya dengan sel. Gitu ya, berhubungan dengan sel kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Ini tidak berhubungan dengan sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pernapasan. Ini jelas nih. Berarti nomor 2. Gitu ya. Berarti nomor yang ini salah. Nomor 3, virus menginfeksi otot jantung. Akibatnya organ ini tidak mampu memompa darah. Nah ini juga salah. Bukan sistem pernapasan, karena ini adalah sistem peredaran darah. Berarti nomor 3 bukan. Maka jawabannya sudah pasti 2 dan 4. Itu ya. Nah ini berhubungan dengan paru-paru ini, saluran pernapasan lagi. Oke, seperti itu ya. Itu menyebabkan kerusakan pada organ pernapasan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 25. Perhatikan struktur nefron berikut. Nefron itu ada di mana kira-kira? Ada di ginjal ya. Oke. Urutan tahap pembentukan urin yang benar adalah Di sini dari nomor 1. Oke, di sini tahapnya. Tahap pertama itu adalah filtrasi. Gitu ya. Filtrasi ada di bagian mana? Ada di bagian nomor 3. Ini adalah filtrasi. Gitu ya. Berarti filtrasi bagian nomor 3. Yang ini. Tahap pertama adalah yang ini. Yang lain salah ya. Pasti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Reabsorpsi nomor 2. Ini reabsorpsi. Itu ya, reabsorpsi nomor 2. Kemudian nomor 1 yang bagian tahap 3 ya, ini bagian tahap 2 itu yang reabsorpsi ini ya. Kemudian tahap 3 dia augmentasi. Oke, augmentasi dia ada di bagian nomor 1. Oke, benar ya jawabannya yang B. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 26. Perhatikan fungsi organ reproduksi berikut. Fungsi dari epididymis. Nah, ini nih. Epididymis itu letaknya di mana sih? Dia menempel pada testis, ya, menempel pada testis. Kalau menghasilkan semen salah. Semen itu sel sperma ya. Ini adalah fungsi dari testis. Seperti itu. Kemudian nomor 2, menyimpan sperma sementara. Nah, ini. Setelah testis itu membentuk menghasilkan semen, kemudian semennya itu akan dimasukkan atau disimpan sementara oleh epididymis. Gitu ya. Setelah disimpan sementara, kemudian ketika disimpan itu dia sekaligus pematangan sel sperma. Gitu ya, pematangan sel sperma. Maka di situ fungsi dari epididymis adalah menyimpan sel sperma dan tempat pematangan sel. Berarti jawabannya 2 dan 3. Untuk menyalurkan sperma sebelum ejakulasi, ini dia uretra. Nah, ini uretra. Uretra apa uretra ya? Ayo, kira-kira mana? Uretra ya. Oke. Di situ nomor 26 berarti jawabannya adalah yang C. Gitu, lanjut nomor 27. Perhatikan fungsi jaringan tumbuhan berikut. Fungsi jaringan parenkim. Oke, parenkim itu ada 2. Yang pertama parenkim palisade. Yang kedua parenkim spon. Itu yang ada di daun ya. Nah, palisade itu fungsinya untuk apa? Untuk
fotosintesis karena dia mengandung atau di dalamnya ada klorofil. Nah, gitu. Sedangkan parenchyma spons itu digunakan untuk menyimpan. Gitu ya, dia fungsi utamanya dia menyimpan hasil fotosintesis. Nah, gitu. Dia menyimpan hasil fotosintesis. Gitu ya. Palisade dan parenchyma spons. Kira-kira yang mana? Kalau melindungi jaringan di bawahnya ini apa ini? Dia epidermis. Tempat pembentukan zat makanan. Nah, ini nih. Dia adalah parenchyma. Tempat menyimpan cadangan makanan? Iya, ini juga parenchyma. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, berarti ini dia bagiannya adalah bagian stomata daun. Gitu ya. Berarti jawabannya antara 2 dan 3. Oke. 2 dan 3. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis dengan rangkaian seperti gambar. Ini di sini bagian percobaan 1 ada cahaya matahari, kemudian ada hidrilla, ya kan? Tumbuhannya ini hidrilla. Di sini ada 16 gelembung, kemudian 18 gelembung sama 19 gelembung. Kemudian percobaan kedua, perbedaannya dia hanya ditambah NaHCO3. Tetapi di sini hasilnya sangat besar, yaitu perbedaannya. Ada 54 gelembung, 70 gelembung, dan 76 gelembung. Berarti ada faktor yang mempengaruhi ini. Nah, ini faktor mempengaruhi, ini sangat mempengaruhi ini dengan ditambahnya NaHCO3. Kemudian yang ketiga, dia tidak ada cahaya matahari, ya, karena tertutupi oleh awan mendung. Maka di sini tanamannya tidak memunculkan gelembung-gelembung. Berarti artinya apa? Ya, berarti dia tidak melakukan fotosintesis. Berarti kalau tidak melakukan fotosintesis berarti ini proses seperti ini berarti cahaya matahari itu sangat mempengaruhi. Ya, berarti yang pertama dia faktor yang pertama adalah cahaya matahari. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian yang bagian percobaan 2 ditambah NaHCO3. Ini apa ini? Nah, itu. NaHCO3 itu adalah soda kue. Itu dia akan bereaksi dengan air, ya. H2O dan akan menghasilkan CO2 plus H2O plus NaOH. Nah, ini dia akan untuk endapan juga. Nah, di sini ada CO2 yang larut di dalam air sehingga memudahkan atau memperbanyak asupan karbon dioksida yang ada di dalam hidrilla, gitu. Sehingga proses fotosintesisnya akan berlangsung lebih cepat, gitu. Maka di sini efeknya apa? Efeknya akan memiliki gelembung yang sangat banyak. Artinya apa di situ? Berarti proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh gas CO2 itu. Gitu ya. Gitu. Dan yang gelembung-gelembungnya ini apa yang dihasilkan di gelembungnya kan di sini nih. Di bagian tabung yang atas nih. Nah, ini gelembung-gelembung yang di sini adalah gas oksigen. Hasil dari proses fotosintesis seperti itu. Itu ya. Ini adalah hasil dari proses fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Bisa dipahami ya anak ini. Oke, pertanyaannya sekarang, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah NaHCO3 satu-satunya faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ya bukan. Bukan hanya ini, tapi matahari. Matahari, kemudian ada air, ada CO2. Nah, seperti itu. Itu berarti bukan satu-satunya faktornya ini, bukan ini satu-satunya. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh kadar CO2 dan intensitas cahaya. Nah, ini bisa.
Coba yang C, laju fotosintesis di tempat teduh akan meningkat setelah ditambah CO2. Di tempat teduh nggak bisa nih. Itu ya. Kemudian cahaya matahari mempengaruhi laju fotosintesis pada ketiga percobaan cahaya matahari. Percobaan ketiga tadi nggak ada cahaya mataharinya, berarti ini kurang tepat. Maka yang tepat adalah jawaban yang B. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Peneliti menyilangkan tanaman padi tahan hama dan pera. Oke, di sini pera itu apa ya? Enggak apa-apa. Nanti silahkan bisa dicari. Tahan hama dan pero. Ini tahan hama itu berarti T besar karena ini dominan kayaknya ya. Kalau pero itu R besar. Ya, ini R besar. Itu dengan tanaman padi tahan hama T besar juga ini T besar dan pero, tapi di sini ada R kecilnya. Oke, ini R besar juga. Ternyata turunannya ada yang bersifat padi tahan hama pulen. Sifat tahan hama dominan. Oke, T besarnya ini dominan, tidak tahan hama T kecil. Ya, itu kemudian pero itu dominan R besar dan pulen itu R kecil dengan bagian persilangan seperti berikut. Pulennya R kecil ya. Oke. Induknya itu tahan hama pero, kemudian dihasilkan ada 4 anakan di sini, 4 kemungkinan anak di sini. Pertanyaannya, sifat tahan hama dan pulen merupakan sifat unggul yang diharapkan. Permasalahannya pulen itu dia resesif. Gitu ya. Secara teori untuk memperoleh keturunan sifat unggul homozigot sebaiknya disilangkan dengan sesama individu nomor berapa, intinya kan gitu. Gitu ya. Kalau di sini pulen itu yang sifatnya unggul, tahan hama dan pulen tahan hama itu kan T besar. Kalau T besar itu misalnya kalau homozigot T besar, T kecil gitu, dia masih tahan hama. Kan gitu. Ini, dia masih tahan hama. Sedangkan yang pulen itu kan R kecil ini. Maka dia harus homozigotnya harus R kecil. Gitu. Ini pulen. Maka anaknya ya kan kalau mau disilangkan individunya harus yang mengandung R kecil kan gitu. Oke, kita lihat nomor 1 itu T besar, R besar, salah. T besar, R kecil. Ini ada R besarnya ya, nomor 3 itu ada R besarnya, T besar, T kecil, R besar semua. Ini T besar, T kecil, R besar, R kecil. Yang ini T besar, R besar, R kecil. T besar, R kecil. Ini T besar lagi, T kecil. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. T kecil ya, T kecil. R besar, R kecil. Kemudian di sini T besar, T kecil, R kecil. Nah, itu. Biar di sini yang ditanya adalah homozigot. Ya, homozigot. Yang mengandung R kecil itu ada 2, nomor 6 sama nomor 8. Ini. Tetapi di sini yang ditanya homozigot. Homozigot itu sama. Berarti yang tepat adalah yang ini, T besar, R kecil. Kalau T besar, T kecil dia bukan homozigot, tapi ini adalah heterozigot. Nah, gitu. Maka jawabannya adalah yang ini, nomor 6. Seperti itu. Gitu ya, anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor terakhir, nomor 30. Bioteknologi dengan teknik konvensional banyak dimanfaatkan untuk pengolahan bahan makanan sehingga menghasilkan produk dengan rasa lebih enak, lebih awet, dan banyak disukai orang. Contoh produk bioteknologi konvensional seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 tempe, nomor 2 keju, nomor 3 itu nata de coco, nomor 4 roti. Organisme dan peran yang paling tepat dalam pembuatan produk bioteknologi pada gambar adalah gambar nomor 1 tempe, Acetobacter psilinum. Kurang tepat ya.
Karena tempe itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Gitu ya. Oke, kemudian Rhizopus oryzae nomor 2, gambar 2. Keju, bukan ya. Ini Streptococcus harusnya. Keju itu, bukan Rhizopus oryzae. Ini kalau nggak salah bisa juga tempe ya ini. Gitu. Berarti kebalik. Nomor 3, Streptococcus lactis. Karena lactis itu dia digunakan untuk yogurt. Ya. Berarti ini bukan. Nah ini nomor 4, Saccharomyces cerevisiae. Ini jamur dia memfermentasikan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Ini bisa digunakan untuk pengembang roti. Ya, ini sama kayak tempe itu tadi. Gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu, anak-anak. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Rizka sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan sukses kalian menghadapi ASPD dan mendapatkan sekolah yang terbaik. Itu, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.